Malam ini dan besok lah maksimal kita nikmati. Ya kan? Yang patut diapresiasi dibilang tadi? Patut diapresiasi. Para pemain semua luar biasa. Para pemain luar biasa. Para pemain luar kan ada SPY. Apa? Saya masih belum mengapresiasi dengan full. Iya. Sampai di titik ini juga belum. Tetap pemain number one. Saya melihat personality gitu loh. Bahwa teknis oke, saya akui bahwa dia ada gitu loh. Tapi makanya nggak semata-mata itu. Orang olahraga itu, orang olahraga itu etiknya tinggi karena olahraga itu dunia yang berbeda dengan dunia yang lain. Bos Mawi mau nanya apa? Yakin lolos ke final atau cukup seperti Bontoyo sebelumnya? Target sudah tercapai. Saya nggak mau jatuh jumawa persentasenya lebih besar. Saya tetap akan taruh 50-50. Tapi kali ini 50 saya akan lebih ringan. Artinya saya merasa ini lebih gitu loh. Udah. Enggak juga, udah sih ya. Enggak juga. Mana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu loh, cara lolosnya. Kayak kasihan aja gitu ya. Inilah ya orang-orang yang selalu berpikiran negatif gitu. Apapun dipandang dari sudut negatif gitu. Jadi orang yang tidak pernah bisa bangga dengan perform dari teman-teman kita. Tapi bahwa saya tetap mengkritisi Sinteyong, iya. Lihat contoh tobat bro, tobat anak men. Benarkah lolosnya timnas U23 ini tidak mengesankan bagi seorang Tommy Welly ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Benar-benar bikin jengkel ya kalau kita mendengar statement yang dilontarkan oleh seorang Towel alias Tommy Welly alias Handuk ini. Jujur, kita pasti merasa kesal dengan manusia bangsat seperti ini. Lolosnya tidak berkesan. Lolosnya tidak jumawa. Ini pernyataan model apa dari seorang pengamat bola yang seperti ini? Ya, tidak heran bila pada akhirnya pecinta bola mania di bangsa ini mencaci maki dirinya, menyerang keluarganya, baik istrinya maupun anak-anaknya. Lalu, apakah seorang Tommy Welly ini dia tidak malu? Cara untuk mengais rezeki dengan cara memfitnah, dengan cara mencaci maki, dengan cara menyerang. Padahal kita rakyat Indonesia hari ini mungkin 95 atau 98% sedang merayakan euforia bersama timnas Indonesia. Tetapi tidak bagi seorang Tommy Welly. Jujur, siapapun pasti kesal ketika dia mengatakan lolos tapi tidak berkesan. Memangnya kau punya prestasi apa untuk bangsa ini? Hal-hal apa saja yang telah engkau lakukan dalam dunia sepak bola? Bila dibandingkan dengan coach Sintayong saat ini, bila dibandingkan dengan timnas saat ini, bila dibandingkan dengan PSSI saat ini, semakin jelas bahwa narasi-narasi yang Anda bangun itu hanyalah bentuk penggiringan opini untuk menyesatkan publik. Sadar Towel. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Jangan bacotanmu hanya menyerang. Hati-hati kau Towel.
Di saat pecinta bola mania sudah mulai marah, bisa saja bukan hanya dirimu, istri dan anak-anakmu bisa diserang secara fisik. Itu yang perlu kau camkan. Karena pernyataanmu sudah sangat keterlaluan. Engkau layaknya sebagai pecundang bola sejati, bukan pengamat bola sejati. Sekali lagi, saya hanya mau mengingatkan Anda, jangan sampai ketika pecinta timnas Indonesia sudah mulai marah, supporter timnas Indonesia sudah mulai mengamuk, jangan sampai kamu mendapat serangan fisik atau istri dan anak-anakmu yang akan menjadi korban karena pernyataan-pernyataanmu yang benar-benar hanya mau membuat gaduh, bikin emosi pecinta bola timnas Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kepada yang terhormat Bung Towel, kalau memang kau punya nyali, ayo keluar, kita selesaikan masalahnya baik-baik. Kau sudah jual, sekarang saatnya kita beli. Tunjukkan kalau memang kau punya mental pemberani. Kayak biasanya kau berapi-api di TV. STY begini, timnasnya begini, naturalisasi begini, pemain begini-begini, seperti seolah-olah kau paling sok tahu. Kau itu memang mirip sekali dengan mafia-mafia bola itu. Setiap kali ada, sepak bola Indonesia lagi kacau, mereka di mana-mana berkeliaran, giliran mau ditangkap-tangkepin, pada hilang tuh mafia-mafia bola. Atau jangan-jangan. Nah, ayo makanya keluar yuk. Kita selesaikan baik-baik karena olahraga sepak bola kita lagi bagus-bagusnya. Jangan sampai lu menggoreng untuk menyingkirkan STY atau siapapun atau pemain-pemain. Semua pemain yang bermain itu membela negara, membela Garuda di dada mereka, membela negara Indonesia. Tidak penting, mereka itu bukan kesini untuk cari uang atau cari apa. Jordi Amat itu di sana bayarannya luar biasa, tapi dia mau berjuang berdarah-darah di lapangan. Kau sendiri tidak tahu rasanya mereka berjuang di lapangan. Makanya ayo keluar, jangan sembunyi. Mau sampai mana kau sembunyi, kita cari nanti. Bray, ini sebelum Toel bikin konten, karena aku tahu nanti konten itu bakalan Indonesia menang jalur langit, jalur ini, jalur itu, bapak kau. Emang kita main bagus tadi, tup tap gol, tup tap gol. Udah harus kau akui aja kalau Sintayong itu bagus, sama pemain-pemain asing kita itu bagus, naturalisasi kita itu bagus Udah nyerah kau. Toel panas. Panas kau kan Memang sangat layak Pak Sintayong itu dikontrak sampai 2027. Jangankan 2027, sampai 2020 love you pun aku nggak apa-apa. Panas mandi biar nggak panas sekali. Kali ini Bung Binder semprot Bung Towel. Hidup ini itu mulut orang lain dan jari-jarinya sosmed. Kita nggak bisa kontrol jari-jarinya kan, mau ngetik apa, mau apa, ya kan? Iya benar. Lagi kondusif, lagi harmonis, sudahlah. Jangan diganggu-ganggu. Jangan ya, diganggu, biar mereka selesaikan pertandingan perjuangan mereka. Jangan diganggu. Gak ada manfaatnya juga. Netizen kita juga udah pintar-pintar kok. Iya, makanya. Udah paham mereka. Ini prosesnya sekarang ada hasil. Kita mungkin lupa. Sekarang kita menikmati hasilnya. Mungkin yang nggak mengikuti prosesnya sekarang menikmati hasilnya. Tapi prosesnya berapa tahun? Bertahun-tahun. Banget. Iya kan? Iya. Betul. Timnas gak juara AFF, stay out. Segoblok apalagi itu yang membuat kabar seperti itu. Stay out, iya kan? Iya benar. Itu kalau menurut saya nggak pakai akal sehat dia. Lah. Iya. Terus kalau kita udah juara AFF, pialanya kita taruh di, habis itu kita gak lolos Asia gitu. Kita main di ASEAN aja. Lawannya Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, Vietnam. Sekarang lihat, ketika kita mainnya lawan Jepang sebelumnya di Piala Asia Senior. Kita lawan Australia, dunia kan melihat Indonesia. Bener, Bung. Ya kan? Udah gak kepikiran lah itu namanya ASEAN, Bung. Udah bukan di situ kita.
Kok saya sangat sedih banget gitu ya kalau melihat momen STY dan Timnas ini. Perjuangannya begitu luar biasa, pengorbanannya. STY saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan kebahagiaan bagi kami rakyat Indonesia lewat sepak bola. Ini sangat di luar dugaan saya, Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan permainan yang sangat bagus sekali, dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Keren STY dan Timnas. Dan satu hal lagi buat Toel, jaga bacotnya, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, jangan malah jadi parasit yang akan merusak persepak bolaan Indonesia. Untuk STY dan Timnas luar biasa. Kita rakyat Indonesia hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Sintayong, kepada Coach STY, kepada Pak Erick Thohir, kepada PSSI, kepada Timnas Indonesia, kepada seluruh supporter Timnas Indonesia, dan kepada seluruh stakeholder yang telah bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung penuh Timnas Indonesia. Ya, itu adalah bagi kita yang di dalam pribadi kita punya rasa syukur dan rasa terima kasih, tahu untuk menghormati orang lain. Tetapi bagi manusia-manusia, para mafia, para gelandangan bola, para penjilat bola, para parasit bola, para hama, para penghambat, pasti mereka akan merasa sakit hati dengan kesuksesan yang diraih oleh Timnas Indonesia saat ini. Itu adalah fakta. Karena kali ini rakyat Indonesia dipertontonkan dengan kisah kesuksesan, dengan kisah prestasi yang begitu gemilang, yang begitu luar biasa. Dan malam nanti, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan. Dan banyak yang memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan menang. Karena Timnas Indonesia telah dilatih, telah dididik, telah diasah, telah diasuh dengan mental untuk menang. Bahkan seorang Marcelino Ferdinand pernah mengatakan bahwa kami datang untuk menang, bukan untuk imbang ataupun kalah. Inilah mindset yang sudah dibentuk oleh seorang Coach Sintayong kepada Timnas Indonesia. Tetapi hal-hal semacam ini akan menjadi batu sandungan terbesar untuk manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia yang tidak pernah tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada pelatih Coach Sintayong, kepada PSSI maupun kepada perjuangan Timnas Indonesia. Padahal kalau kita yang orang waras, kita pasti akan berpikir begini, bahwa mereka pergi untuk bertanding di Piala Asia itu bukan atas nama pribadi, bukan atas nama provinsi, bukan atas nama Tarkam ataupun lain sebagainya, tetapi mereka pergi demi merah putih, demi mengangkat marwah bangsa ini, bangsa Indonesia. Itu kalau kita yang berpikir waras. Tetapi bagi para manusia pengecut yang selalu menyerang Coach Sintayong, mereka pasti mungkin akan berpikir bahwa perjuangan mereka saat ini hanya demi menaikkan popularitas dari seorang Coach Sintayong, dari Pak Erick Thohir, dari PSSI dan lain sebagainya. Begitulah ciri khas manusia sakit hati dan manusia sakit jiwa yang sesungguhnya. Mari, siapapun kita, kalau mau dukung Timnas, jadilah supporter sejati. Ingat, menjadi bangsa, menjadi manusia harus ada rasa nasionalisme. Tumbuhlah itu dalam diri kita, agar kita tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Dan kita harus bisa melihat bahwa perjuangan dari Timnas Garuda kita adalah perjuangan untuk menjaga reputasi bangsa kita, untuk menjaga marwah bangsa kita di mata dunia yang selama ini mungkin telah memandang sebelah mata. Tetapi kali ini dunia akhirnya terkejut dengan kehadiran Coach Sintayong yang telah mendidik, yang telah mengasuh, yang telah mengajarkan dan telah melatih Timnas Indonesia kita sampai sesukses ini. Mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf sebelumnya guys, Toel ini sejujurnya nggak ada fungsi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dia itu kebetulan komentator dan ucapannya hanya gimmick supaya diangkat media.
Media ambil exposure yang dilakukan oleh Toel demi naikkan rating. Toel sok berpikir berbeda, rela berlawanan hanya demi kelihatan so asik. Toel hobi membenturkan pemain lokal dan diaspora. Toel sangat bermasalah dengan Sintayong. Bahkan Toel menganggap kesuksesan timnas Indonesia hanya berkat pemain Liga 1. Oleh karena itu, orang ini memaksa STY untuk berterima kasih ke Liga 1 kepada klub-klub yang berada di Liga 1. Padahal sebaliknya, klub yang harusnya berterima kasih kepada STY karena berkat Sintayong pemain Liga 1 jadi terangkat. Kualitas mereka dipoles gratis oleh pelatih dunia tersebut. Jadi bukan jasanya si Toel sambar geledek itu. Coach Justin sudah bilang, pasti klub bakal happy dengan hasil timnas. Karena itu bisa angkat nama pemain dan klub. Sintayong itu sudah dibayar oleh timnas. Mau tidak mau PSSI harus ambil kebijakan untuk timnas atas nama negara. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Toel hanya awang-awang imajinasinya. Tak ada yang tersinggung, tidak ada yang gila hormat dan terima kasih. Hal ini murni akselerasi si Toel, berharap dapat dukungan dari masing-masing klub lokal. Hari ini sedang trending tagar boykot Toel. Sudah pasti para supporter sangat gerah dengan sikap minus mantan kameramen yang sekarang jadi tukang julitin timnas. Supporter meminta agar si Toel ini stop diundang dimanapun, kalau tidak ingin media yang undang makhluk lokal pret ini dimusuhi seluruh supporter. Ya, mirip-mirip Israel dan para pendukungnya diboikot agar berhenti melakukan tindakan penjajahan di Palestina. Jadi, mari kita bungkam mulut si Toel agar tidak lagi mengadu domba antar pemain, klub, dan juga pelatih. Luar biasa sekali, tapi di tengah pencapaian yang sangat bagus ini gitu ya, tiba-tiba muncul seorang Bung Toel. Jadi bagi saya kemunculan Bung Toel ini adalah satu fenomena baru gitu, dan selama beberapa minggu terakhir ini saya coba renungkan sebenarnya Bung Toel ini apa maksudnya, apa tujuannya gitu, karena saya nggak paham gitu, karena setahu saya semua orang itu mendukung timnas Indonesia baik kalah atau menang. Jangankan menang, kalah pun kita dukung gitu. Jadi sehingga selama beberapa hari terakhir ini dengan fenomena kemunculan Bung Toel atau Rocky Gerung versi sepak bola, saya masih gak paham itu sebenarnya tujuannya kemana. Sampai akhirnya kemarin Bung Toel memberikan satu pernyataan atau kritik keras kepada Sintayong bahwa kita Anda mengatakan semuanya Sintayong. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Apa beratnya bilang terima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Hitan Sulaiman. Bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan kalimat Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Yes, thank you. Tanpa Sintayong berterima kasih. Apa susahnya? Ya, akhirnya mulai mengerti dari mana permasalahan atau masalah yang dialami oleh Bung Toel ini. Bung Toel ini kan dulu jubir PSSI di era tahun 2011-2012 gitu ya. Lalu kemudian setelah Lanyala Mataliti kemudian bergabung masuk menjadi bagian wakil ketua umum PSSI dan bahkan menjadi ketua PSSI tahun 2015-2016 itu status Bung Toel tuh naik pangkat dari yang semulanya hanya jubir kemudian menjadi General Manager Football Development pada tahun 2014 setelah Lanyala jadi wakil ketua PSSI. Lalu kemudian Bung Toel ini naik lagi pangkat menjadi Direktur Kompetisi PSSI. Jadi Bung Toel punya posisi luar biasa ketika Lanyala berkuasa, dan PSSI seperti yang kita tahu, PSSI itu seperti lebih berkuasa dari pemerintah. Kalau kita ingat gitu ya, PSSI ini seperti satu kerajaan baru yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun PSSI ini namanya Indonesia gitu ya, tapi ketika ada pemerintah ingin berkontribusi atau membantu dan sebagainya, PSSI bisa menolak.
Dan Bung Toel inilah orang yang dulu sering berhadap-hadapan dengan Menpora atau pemerintah gitu ya. Wah, sering ngancem-ngancem lah gitu. Kali itu sering berhadapan dengan Menpora dan pemerintah, dan dia berbekal statuta FIFA gitu, karena PSSI itu gak bisa ditekan-tekan oleh pemerintah, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Beneran men WhatsApp men surat terbuka buat Bung Toel Bung Toel kayaknya udah langsung ke Uganda udah Indonesia menang lawan Korsel, lu prediksi banyak cincong gitu. Terus surat terbuka buat Bung Toel daripada lu ngurusin bola Sintayong mengkritik gitu mending dangdut surat terbuka dari gue gitu. Kita street fight aja lah di HSS lah yuk. Sap ya. Till next time, Indonesia menang cuy. Formasi hari ini kita bertanding dengan formasi lingkaran. Jadi ketika bola taruh di tengah, semua pemain ini melindungi bola, jangan sampai direbut orang. Sehingga walaupun nanti maju ke depan, formasi jangan sampai dirubah. Sampai menuju ke depan gawang. Nah, ketika di depan gawang, ini buka sedikit, 8 masuk tendang. Ya. Jadi ini. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Tapi ketika engkau membela temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati, disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun, sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia. Kaget, gue kaget. Bagus bang, sabdanya luar biasa. Berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Jangan kita mengotak-kotakan bangsa kita sendiri. Karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge. Karena bangsa kita hancur karena politik divide et impera. Kita harus bersatu. Kita jangan dengarkan YouTuber-YouTuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning mereka untuk mendapatkan engagement. Kalau udah untuk Indonesia, kita support, kita dukung saat pertandingan. Nanti setelah kejuaraan mau evaluasi silakan. Tapi saat kejuaraan kita support terus, kita dukung terus, kita berikan dukungan dari jauh ini menjadi satu doa yang tidak terdengar tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang Oke guys, tampaknya kita masih menemukan cuplikan-cuplikan video di mana netizen benar-benar sudah marah dengan Tommy Welly alias Toel alias Handuk ini. Saya hanya mengingatkan bahwa jangan sampai hal ini terjadi. Hal terburuk yakni penyerangan secara fisik kepada Tommy Welly. Dan penyerangan secara fisik ini bisa terjadi di mana saja. Entah itu bisa terjadi kepada dirinya Tommy Welly, mungkin kepada istrinya, dan juga mungkin kepada anak-anaknya. Karena netizen sudah terlalu marah. Para pecinta bola mania sudah terlalu benci, sudah terlalu muak. Bahkan tadi ada yang ajak tuh, ada yang tantang, ayo masuk ke ring tinju, ke HSS. Jangan sampai ini terjadi. Karena jujur, pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh Toel ini hanya benar-benar mau memancing orang untuk marah, mengundang orang untuk emosi, dan mengundang orang untuk menciptakan rasa dendam di dalam dirinya kepada manusia yang satu ini. Dan satu lagi, bahwa semua identitas media sosial, baik itu dari Bung Toel alias Tommy Welly, dari istrinya maupun dari anak-anaknya, saat ini lagi rame-rame disebarkan di media sosial. Di sisi lain, hashtag boykot Bung Toel semakin ramai di media sosial. Bahkan ini akan berimbas negatif, akan berdampak negatif kepada media-media ataupun stasiun-stasiun televisi yang masih memberikan ruang dan tempat kepada manusia ini untuk berkuar-kuar soal bola. Karena jujur, kekuatan netizen itu sangat luar biasa loh. Bisa sekejap mata reputasimu hancur,
bisa sekejap mata TV-TV nasional itu akan hancur. Bisa sekejap mata segalanya akan sirna dengan kekuatan netizen Indonesia. Perlu kita sadari bahwa ada 98 atau 99% rakyat Indonesia ini sangat menyukai timnas Indonesia, sangat menyukai PSSI saat ini, sangat menyukai Coach Sintayong. Karena zaman dulu itu berbeda jauh. Pertandingan timnas Indonesia mungkin diibaratkan dengan pertandingan tarkam. Tidak ada simpatik sama sekali. Karena pola permainannya gitu-gitu aja. Tidak long ball, tidak baku pukul dan lain sebagainya di tengah lapangan yang benar-benar tidak bisa mengedukasi. Coba kita bandingkan dengan hari ini. Selama timnas Indonesia diasuh oleh Coach Sintayong. Ya, masanya Tommy Veli mungkin di masa selam, masa suram, masa kelam. Sehingga dia mungkin merasa menyesal ketika PSSI tidak memberikan ruang dan tempat untuk dirinya. Ya ngapain kita memberikan ruang dan tempat kepada manusia-manusia yang tidak berkualitas seperti ini? Manusia-manusia hanya keluar bacotnya. Manusia-manusia yang mungkin dalam tanda kutip adalah mafia bola di zamannya, di saatnya. Sehingga saat ini dia pasti merasa sakit hati ketika PSSI dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, oleh orang-orang yang profesional. Pelatihnya pun demikian, kelas dunia pula. Towel pasti semakin sakit hati. Tapi ingat, sejatinya pengamat bola adalah orang-orang yang mau mengkritik, membangun, bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Ketika Anda menemukan persoalan, silakan itu disampaikan dan solusinya apa. Tetapi ketika kau hanya mencari kesalahan dan terus mencari kesalahan, selayaknya kau itu adalah manusia bangsat dan manusia penjilat. Apakah kalian masih ingat dengan perkataannya Ahok dulu? Kalau Anda tahu saya punya masalah, kasih saya solusi, bukan hanya banyak bacotnya. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Terbelah kenapa, Towel? Ah, udahlah. Setiap lu video ya ngomong, itu orang menyumpah tau nggak? Lu nggak kasihan? Orang menyumpahin lu. Dari kayak gitu lu menghidupi anak bini lu. Lu dulu mafia, sekarang dibungkus dengan kata pengamat bola. Sekedar pengamat, ya gue bisa lah, ya kan? Karena nggak ada pencapaian apa-apa. Cuma pencapaian lu dulu itu mungkin gini ya, pelatih-pelatih Indonesia dulu, kepemimpinan PSSI dulu itu, ya tergolong miskin lah. Karena apa? Banyak pemain titipan, ya kayak gitulah. Walaupun jelek, kalau dititipin uang sama pemainnya, ya ayo-ayo aja. Gitu kan, mau lu kayak dulu kan? Nggak bisa lah sekarang. Sekarang Erick Thohir, duit banyak, pintar, ya kan? Tambah pula pelatih Sintayong, ya nggak bisa diiniin pakai duit. Udahlah, zaman lu udah habis dengan cara kayak pemain titipan itu. Lu kan ujung-ujungnya itu, Towel. Duit masuk lu kan yang kayak dulu itu kan kayak gitu. Pemain titipan, maunya klub di klub itu ditarik ke timnas, terus titipin uang juga. Udahlah. Kita muka boleh lah minus, tapi otak jangan minus lah. Ya, jangan otak-otak penjajah gitu, jangan ya. Ini udah muka minus, otak minus, hati pun minus. Nah, gimana itu lagi? Ngidupin keluarga dengan cara kayak gitu lagi. Makanya orang sekarang itu hashtag boykot Towel.
Tommy Welly. Tuh boykot juga itu siapa yang selalu ngasih panggung sama lu itu. Artinya otaknya sama-sama aja itu yang ngasih panggung itu. Jadi Toel ya, sekarang ini kan ibaratnya kan lu hewan peliharaan ya. Pasti ada lah yang melihara lu. Orang-orang kayak lu itu berani berkuar itu kan ada yang pelihara itu. Ya jadi selamat untuk jadi hewan peliharaan. Ya kalau bisa kurang-kurangi lah video lu. Takutnya orang menyumpah nanti kena ke keluarga. Ya, carilah cara lain cari uangnya. Jangan yang praktis. Kalau enggak main tuyul, jadi babi ngepet. Itulah praktis, ya kan? Daripada lu tunjukin muka kayak gitu orang menyumpah, ya enggak? Buat Bung Towel, sudah ya, cukup ya. Itu udah terima kasih itu. Itu udah terima kasih itu, ya. Dan masih semifinal lagi, di semifinal aja udah disuruh terima kasih sama klub, udah dipaksakan kayak gitu. Urgensinya itu apa gitu loh? Urgensinya itu apa? Nggak ada urgensinya gitu loh. Nanti kalau udah selesai aja gitu, suruh terima kasih sama klub. Udah ya, tuh udah stop cari-cari kesalahan lagi. Udah tunggu aja gitu loh. Dinikmati aja dulu, timnas ini lagi berkembang. Timnas U23 masuk pertama kali, langsung masuk semifinal. Itu bukan pencapaian yang enteng, itu pencapaian yang luar biasa itu. Jadi stop untuk Bung Towel ya. Kalau mau cari bahan tuh nanti aja, kalau udah ada kelihatan kesalahannya baru nanti cari bahan, dapat bahan udah ya. Nah, kesannya kayak Anda itu kayak apa ya? Ini loh ya, Sintayong itu kerja untuk timnas, bukan untuk dirinya sendiri. Ya memang dia digaji, tapi Sintayong kerja untuk timnas. Kita masih gini ya, masih untung Sintayong itu sungguh-sungguh. Pas lawan Korea aja masih kayak gitu loh, dia masih bisa membawa timnas untuk menang loh. Melawan negaranya sendiri, dia masih bisa loh membawa negara ya. Di saat kita sebagai rasa nasionalisme kita itu tinggi, Sintayong aja harus mengorbankan rasa nasionalismenya demi profesional dia sebagai pelatih. Dia masih bawa timnas untuk maju. Jadi stop ya, cari-cari kesalahannya nggak perlu gitu loh. Buat Bung Towel mending gini ya, kalau mau cari kesalahan tuh nanti aja kalau udah selesai ya. Pencapaian apa sih yang udah dicapai gitu loh, apa yang harus dikoreksi, udah nanti aja. Sekarang itu masyarakat Indonesia termasuk saya itu masih euforianya masih belum surut, masih senang kita masih belum bisa melupakan kemenangan yang sudah terjadi gitu loh. Meskipun belum selesai, sekarang nanti ke depannya masuk semifinal lawan Uzbekistan, apakah kita masih bisa maju sampai final, kita kan nggak tahu. Tapi gini loh ya, gak usah terlalu banyak cari kesalahan dulu dari Sintayong. Ya, Sintayong ini udah bekerja keras dari nol ya, dari pemain-pemain dari tim yang amburadul, sekarang udah dibagusin lagi, naik peringkat. Ini pencapaian yang luar biasa itu. Untuk Bung Towel, stop ya cari-cari kesalahan. Nanti aja kalau udah selesai baru dikoreksi bareng-bareng gitu loh. Apakah timnas bisa masuk Olimpiade? Nah, seandainya Sintayong berhenti, nah itu pencapaiannya harus dilampaui. Jadi siapapun yang menggantikan itu harus melampaui pencapaian Sintayong. Jadi stop cari-cari kesalahan, oke? Pendapat Prabowo Subianto terhadap pendapat Bung Towel yang tidak suka pemain keturunan timnas Indonesia. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Oke guys,
Itulah pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto. Tekadnya bahwa harus membawa Indonesia masuk Piala Dunia. Sebuah dukungan yang begitu luar biasa dari seorang Bapak Prabowo Subianto untuk Timnas Indonesia, untuk PSSI saat ini. Dan juga saya sangat setuju dengan pendapat dari netizen tadi yang mengatakan bahwa Bung Towel ini cocoknya jadi babi ngepet saja. Kalau memang dia mau cari uang, silakan jadi babi ngepet. Itu mungkin jauh lebih terhormat ketimbang dia mencari cuan dari hasil orang yang selalu mengecam dirinya, orang yang selalu menghujat dirinya, selalu mencaci maki dirinya. Mungkin itu adalah hal yang paling memalukan bagi orang-orang yang masih mampu untuk menggunakan akal sehatnya. Dan saya berharap bahwa kita netizen Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, mari kita lebih aktif lagi untuk mengkanter narasi-narasi yang dibangun oleh Tommy Welly alias Towel ini. Kita bukannya buzzer, tetapi kita adalah pecinta Timnas Indonesia. Suara kita adalah suara kebenaran, suara kita adalah untuk mendukung Timnas Indonesia. Sehingga ketika ada sosok-sosok penghambat, sosok-sosok parasit seperti Bung Towel ini, harus wajib hukumnya kita lawan. Karena jika tidak, apa yang kira-kira bisa didapatkan oleh generasi penerus bangsa ini dalam dunia sepak bola? Sekali lagi, mari kita tetap mendukung Timnas Indonesia, baik itu dari pelatihnya Coach Sintayong maupun dari PSSI serta Timnas Indonesia. Support mereka untuk menjadikan motivasi terbesar dalam diri mereka, karena kesuksesan mereka, kemenangan mereka, keberhasilan mereka adalah kebahagiaan kita, rakyat Indonesia. Dan yang paling menarik bahwa sosok calon presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sangat mendukung penuh Timnas Indonesia. Bahkan beliau punya tekad untuk membawa Timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Semoga ini menjadi catatan penting untuk Pak Erick Thohir bersama Coach Sintayong agar Indonesia ke depan dunia sepak bolanya lebih jaya, jaya dan jaya. Terima kasih Coach Sintayong, terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih Timnas Indonesia. Malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kalian akan melawan dengan Uzbekistan. Kami sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berdoa agar Dewi Fortuna berpihak kepada Timnas Indonesia. Garuda pasti bisa.